Yesus bangkit, yang belum pernah terjadi. Mungkin ada sejarah lain kan pernah terjadi, tapi di kampung ada pernah. Ada orang pernah dibakar, tetapi rencana mau bakar bukan. Rencana mau bakar, tetapi taruh di api akhirnya kaget bangun. Itu pernah ada. Dan sampai dengan anak-anaknya masih hidup, tetapi sampai hari ini anak-anak tidak mengerti tujuan apa. Saya mau bilang titik bukan. Dari bapak mereka sampai ada orang kayak berapa begitu. Itu pernah terjadi, tapi tujuannya belum mengerti. Tetapi Yesus ini luar biasa. Dia mati, bangkit dengan tanda-tanda yang luar biasa. Dan kebangkitan itu juga setelah dinubuatkan berapa tahun yang lalu, berapa abad yang lalu. Itu pernah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Dan Yesus akan dibunuh mati dan dia ada di perut bumi. Itu kalau kita lihat di Yunus, itu tulisnya begitu, di perut bumi dia akan ada di sana 3 hari 3 malam dan dia akan bangkit kembali. Ini sudah dinubuatkan. Salah satu nabi yang pernah masuk dalam perut ikan, siapa namanya? Yunus. Dan kita bilang itu ikan apa? Ikan paus. Kita ternyata namanya paus. Itu ikan besar. Yang kita bilang itu ikan besar. Jadi antaranya mungkin paus atau ikan hiu. Itu antaranya. Jadi pada waktu Yunus masuk dalam perut ikan, itu dinubuatkan bagaimana Yesus mati dan ada dalam perut bumi selama 3 hari dan setelah itu dia akan bangkit. Itu artinya secara manusia dia terima 100% kembalikan ke bumi, dan secara Tuhan Allah dia bangkit. Jadi dalam peristiwa kebangkitan ini yang sudah direncanakan oleh abad-abad yang lalu, yang pernah direncanakan, dan ini pernah ada nubuatan-nubuatan sebelumnya, dan itu terjadi di mana Yesus bangkit. Di sini saya mau menjelaskan ada 4 kebenaran yang kita belajar dari firman Tuhan pada waktu Yesus bangkit. Jadi yang pertama, kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa maut. 1 Korintus pasal 5 ayat 55. Kamu di mana sekarang? Itu artinya bahwa kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa maut. Amin. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, pikiran iblis sudah menang. Iblis sudah menang dan dia berkata bahwa saya sudah menang. Karena iblis jatuh dari surga, itu malaikat apa? Mikael. Itu malaikat yang melayani Tuhan awalnya. Dia ditugaskan sebagai pelayan Tuhan. Pada waktu dia berkeliling di ujung banyak bagus. Setelah manusia pertama melakukan hal ini, maka disitulah iblis berkata, saya sudah menang. Lalu yang lain iblis tidak mau kalah. Di mana? Setelah Yesus dilahirkan, setelah dia besar, setelah dia baptis di sungai Yordan, dia pergi kemana? Padang gurun selama 40 hari 40 malam. Di sana dia berpuasa, dia berbicara dengan Tuhan, dan iblis datang. Dia mengambil kesempatan dalam hal Yesus, dia secara manusia dia lapar. Dan iblis berkata apa? Kalau jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti dan engkau makan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau engkau anak Allah, engkau turun ke bumi, engkau loncat dari sini turun ke sana, karena di bawah situ ada malaikat yang apa? Menjaga engkau. Kalau engkau akan menyembah aku akan memberikan semua kerajaan ini kepadamu. Kalau seperti itu bagaimana iblis? Luar biasa ya. Saya berkata, siapakah engkau sehingga engkau mencobai Tuhan Allah itu? Lalu iblis bilang yang tadi, kalau engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti dan engkau makan. Yesus tidak berkata begini, saya ini pencipta, kau pergi dari sini. Siapakah kamu? Yesus tidak berkata sedikit pun dengan nada yang keras. Tapi Yesus berkata apa? Manusia hidup bukan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Sampai duduk dan sampai berbicara, iblis lari dari situ. Yang disebut bahasanya adalah dosa universal, dosa umum. Dari penciptaan sampai dengan hari ini ada 2 dosa, yaitu dosa warisan dan dosa pribadi. Dosa warisan sudah diselesaikan, tetapi ada dosa yang dilakukan oleh kita setelah kita tahu yang benar,
tetapi kita melakukan itu masuk dalam kategori dosa pribadi. Sudah tahu sudah salah, tetapi melakukan itu masuk dalam kategori dosa pribadi. Tetapi pengampunan masih ada sampai hari ini, amin. Karena itu kematian Yesus, Tuhan kalahkan kuasa maut. Yang tadinya iblis mencoba Tuhan Allah yang luar biasa, dan dia berkata, kau lakukan ini, saya sudah menang karena ini terjadi. Tetapi Yesus kembali bangkit. Dan di manakah semangatmu, sengatmu? Di manakah kuasa kematian? Kuasa kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan setelah ia bangkit. Luar biasa. Karena itu kita orang-orang yang menang di dalam Kristus hari ini. Hari ini kita orang-orang yang sudah menang di dalam Kristus. Kalau orang yang sudah percaya Yesus, jangan takut. Karena kuasa maut sudah dikalahkan oleh Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, terjadi kebangkitan Yesus. Hal yang kedua terjadi adalah setelah kebangkitan Yesus, hal yang kedua terjadi adalah memberikan kemenangan kepada orang yang percaya bahwa mereka adalah miliknya Tuhan Allah. Kita ini adalah miliknya. Memulai dunia penginjilan. Amin. Pada waktu Yesus bangkit, siapa yang datang duluan di sana? Bukan Petrus dan kawan-kawannya, bukan. Yang datang adalah Maria dan Magdalena. Ada di Alkitab di sini. Ada di Alkitab. Jadi ada 8, 7 juga sebagian ada 8. Itu yang tadi kita baca sudah ada di sana. Pada waktu Yesus bangkit, yang menjaga di tempat kuburan di situ adalah tentara-tentara yang ditugaskan untuk mereka jaga. Pada waktu Yesus bangkit, itu peristiwa luar biasa terjadi adalah satu, malaikat Tuhan turun. Dan yang kedua adalah gempa bumi luar biasa terjadi. Dan batu yang ditutup itu digulingkan. Jadi tempat di mana Yesus kubur tidak seperti di kita kubur ke tanah, tidak. Di sana itu kuburnya masukkan dalam goa. Setelah itu tutupnya di luar. Jadi keluarga bisa datang lihat. Tidak dimasukkan dalam tanah, tapi dimasukkan dalam goa. Setelah itu ditutup. Jadi di mana orang bisa datang. Begini batu terguling. Sementara mereka dalam posisi seperti itu, malaikat datang dan dia berkata, aku tahu kamu mencari Yesus. Yesus sudah bangkit. Pergi dan kasih tahu kepada murid-muridnya bahwa hari ini Yesus bangkit. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, ini kalimat yang penting. Hari ini Yesus bangkit dan pergi dan kasih tahu murid-muridnya. Jadi kebangkitan Yesus membuka akses penginjilan dunia. Oleh siapa? Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Matius dan 12 murid yang lainnya, tetapi yang membuka satu akses penginjilan sedunia adalah ibu-ibu yang membuka pelayanan dunia. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus untuk ibu-ibu. Bapak-bapak juga ada lain, karena selalu pasti. Karena itu dia bilang, malaikat bilang, saya tahu hari ini kamu pasti mencari Yesus. Yesus tidak ada di sini. Kamu kasih tahu Petrus. Petrus itu luar biasa. Dia orang hebat. Dia murid pertama. Sebenarnya pemanggilan murid itu dia bukan orang murid pertama. Dia itu murid ketiga. Murid pertama itu dalam Alkitab kalau Bapak Ibu baca, murid yang dikasihi Yesus itu adalah Yohanes, bukan Petrus. Jadi selalu Yesus sembunyikan nama. Di situ Yohanes itu murid yang dikasihi Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab, di sedikit pengajaran berapa Pak? Khotbah pengajaran itu penting. Pengajarannya kalau Yesus bilang murid yang dikasihi Yesus itu bukan Petrus, tetapi murid yang dikasihi Yesus itu adalah Yohanes. Jadi kalau dia berkata kepada perempuan itu, malaikat Tuhan berkata, kamu pergi dan kasih tahu Petrus. Mengapa Petrus itu penting dalam hal kebangkitan Yesus? Karena orang ini pernah mendidikkan Yesus sebelum ditangkap dan dia mati, dan dia berkata kepada Petrus pada waktu dia mengumpulkan murid, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu murid-murid semua menjawab, ada yang bilang engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Yeremia, engkau adalah salah satu nabi yang akan datang. Lalu itu murid-murid lain lalu mendekati Petrus dan Yesus berkata begini, itu menurut mereka, tapi menurut kamu Petrus siapakah aku ini?
Lalu Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bukan manusia yang mengatakan itu dan engkau berkata, tetapi Bapa yang di surga mengatakan dan engkau berkata. Karena itu aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Alam maut pun tidak akan menguasainya. Yang terikat di bumi, terikat di surga. Dan yang terlepas di surga, terlepas di bumi. Amin. Orang ini terbentuk dengan panggilan yang secara luar biasa itu dari situ. Dia pernah menyangkal 3 kali. Murid lain bubar habis, tidak ada. Selain yang ada bersama-sama Yesus adalah siapa? Petrus. Dengan emosi yang luar biasa, dia menjawab emosionalnya tinggi. Akhirnya dia lari mendapatkan satu pedang yang dibawa oleh tentara Romawi, namanya Malchus, dicabut. Setelah itu lepaskan telinganya dan telinga jatuh ke tanah darah darah. Setelah itu Yesus bilang apa? Hai setan, pergilah dari hadapanku. Telinganya diambil dan ditutup kembali dan normal kembali, luar biasa. Petrus ikut sampai di mana? Di Pilatus. Pada waktu itu malam hari dia diperiksa masalah. Petrus ada di tengah-tengah mereka. Satu perempuan datang dan dia berkata, oh, orang ini saya pernah lihat. Orang ini jelas. Orang ini orang Galilea. Dia adalah murid Yesus. Tangkap orang ini. Petrus bilang apa? Minta maaf, kau lihat dulu. Kalau bahasa Papua itu begitu. Minta maaf, kau lihat dulu. Mungkin kau salah orang. Bisa. Kalau Papua itu bisa terjadi begitu. Dia bilang, minta maaf ibu, kau lihat dulu. Mungkin kau salah orang. Setelah itu dia bergeser sedikit. Murid lain bubar habis, tidak ada. Selain yang ada bersama-sama Yesus adalah siapa? Petrus. Dengan emosi yang luar biasa, dia menjawab emosionalnya tinggi. Akhirnya dia lari mendapatkan satu pedang yang dibawa oleh tentara Romawi, namanya Malchus, dicabut. Setelah itu lepaskan telinganya dan telinga jatuh ke tanah darah darah. Setelah itu Yesus bilang apa? Hai setan, pergilah dari hadapanku. Telinganya diambil dan ditutup kembali dan normal kembali, luar biasa. Petrus ikut sampai di mana? Di Pilatus. Pada waktu itu malam hari dia diperiksa masalah. Petrus ada di tengah-tengah mereka. Satu perempuan datang dan dia berkata, oh, orang ini saya pernah lihat. Orang ini jelas. Orang ini orang Galilea. Dia adalah murid Yesus. Tangkap orang ini. Petrus bilang apa? Minta maaf, kau lihat dulu. Kalau bahasa Papua itu begitu. Minta maaf, kau lihat dulu. Mungkin kau salah orang. Bisa. Kalau Papua itu bisa terjadi begitu. Dia bilang, minta maaf ibu, kau lihat dulu. Mungkin kau salah orang. Setelah itu dia bergeser sedikit. Kamu di mana sekarang? Itu artinya bahwa bangkitan Yesus kalahkan kuasa maut. Belajar. Tetapi mereka hanya ikut dan menjadi saksi. Tetapi pada waktu itu malaikat Tuhan datang dan sampaikan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Kamu pergi dan kasih tahu murid-murid Yesus sudah bangkit. Petrus sudah tahu tapi malas tahu. Orang gereja Injil Indonesia sudah tahu tapi malas tahu. Bahasa kasarnya begitu. Memang betul. Sudah tahu kebenaran tapi tidak tahu lakukan, itu orang malas tahu banyak. Dan orang kini yang banyak tidur seperti prajurit-prajurit. Dia sudah lihat mujizatnya luar biasa. Dan dia bilang apa? Kita bilang apa? Mereka seperti orang yang mati, bukan orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu napas sudah langsung hilang. Tetapi Alkitab pakai kata orang mati. Itu artinya mati itu terjemahannya banyak. Mati secara rohani waktu itu. Hari ini orang sudah mendengar kebangkitan Yesus, tetapi masih pura-pura menjadi orang Kristen, tapi hatinya jauh dengan Tuhan. Maka jemaat yang hidup hari ini, mayat yang hidup dalam jemaat. Orang Papua dengan orang Barat satu kali lewat kuburan. Baru orang Papua ini bilang. Yang kedua adalah kebangkitan Yesus memberikan kemenangan kepada orang percaya supaya kita memiliki kehidupan di surga. Yang ketiga adalah melalui kebangkitan dunia penginjilan dimulai, bukan dari laki-laki tetapi dari ibu-ibu yang tidak pernah belajar, yang tidak pernah masuk dalam hitungan murid, tetapi mereka memulai, mereka menjadi penginjil utama untuk memberitakan Injil. Hari ini peristiwa penting. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata dalam jantung gereja Injil Indonesia, dia punya napasnya adalah jadikanlah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Anak dan Bapa dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Dan dia berkata apa? Aku akan menyertai kepada akhir orang yang melakukan firman
dia akan mendapatkan satu penghormatan. Puji Tuhan, kami di Jemaat Gloria dan secara khusus pribadi saya, Pendeta Rusan Makayang. Sebelumnya saya bergabung di sini jemaat pertama dari Pakal Jemaat 2003, pelayanan pemuda, sekolah minggu pemuda sampai dengan wakil gembala dua periode dari tahun 2008 sampai dengan 2012, dan juga saya lanjutkan kuliah kembali melayani di jemaat ini dari tahun 2019 menjadi gembala, dari wakil gembala naik lagi jadi gembala 2019 sampai dengan 2022 bulan April tanggal 14, dan kami dipercayakan kembali lagi melalui sidang sesuai dengan anggaran dasar gereja Injili di Indonesia. Melalui persidangan gereja kami dipercayakan kembali lagi periode yang kedua. Secara pribadi kami pimpinan jemaat bersyukur kepada Tuhan, dan kepercayaan ini dipercayakan oleh Tuhan melalui anggota jemaat. Tetapi juga kami bangga dengan Tuhan Allah hadirkan gereja Gidi. Maka gereja ini mengajarkan tentang seseorang harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi untuk menata kembali dalam pelayanan gereja Injili di Indonesia. Jadi bukan hanya sebagai seorang penginjil atau seorang mahasiswa teologi atau juga seorang pimpinan jemaat atau pendeta, sekalipun setiap orang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi menjadi pioner gereja Injili di Indonesia. Jadi ministry dalam pelayanan gereja Injili di Indonesia ini, kami bersyukur kami bergabung di jemaat ini. Para pendiri mereka yang lain sudah meninggal, yang lain masih hidup, termasuk Bapak Pendeta Kristianto Olom almarhum dan Bapak Gireno Gelabi masih hidup. Kemudian juga beberapa orang termasuk Bapak Pendeta Kim, Pendeta Leo, Pendeta Meteda Jipwa, Pendeta Norvinus Suebu, dan Pendeta Bapak Robert Imbiri. Dan sejak kepemimpinan Bapak Robert Imbiri memulai dengan rapat tahunan jemaat dan sidang tahunan, itu terhitung ini ke-6. Jadi 3 tahun kemudian terpilih kembali lagi pimpinan jemaat atau badan pekerja jemaat. Seperti itu. Jadi terima kasih atas kepercayaan Tuhan. Kami dipercayakan kembali lagi tanggal 6 April melalui sidang jemaat ke-6. Dan kami dipercayakan melanjutkan 2022 sampai dengan 2025. Tema memulai dari tahun 2019, bekerjalah selagi hari masih siang, dan terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 4. Dan melalui sidang tahun ke-6 ini mulai optimalisasikan panggilan dan pelayananmu. Terdapat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 bagian B. Maka atas kepercayaan itu terus kita tingkatkan dalam penata layanan gereja yang efektif, yang berkualitas, yang perlunya orang-orang yang berkualitas dimenangkan untuk Kristus. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.